Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kudrat dan iradatnya kita semua masih diberi kesempatan dan juga kesehatan sampai titik ini. Tidak lupa juga salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam, baginda tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita bisa diaku sebagai umatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya Siti Bilqis Nur Fauzia. Saya berasal dari kelas 11 jurusan Farmasi SMK Miftahul Najah. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai fikih muamalah. Jadi, fikih muamalah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata al-fikhi, yang kedua muamalah. Al-fikhi memiliki kata atau makna al-fahmu, yang artinya faham dan mengerti. Sedangkan muamalah itu sendiri memiliki makna ta'amulu bainal itsnain, yang artinya interaksi antara dua orang. Jadi, jika kita menemui interaksi di antara dua orang, itu bisa disebut dengan muamalah. Secara istilahnya, fikih muamalah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang secara umum dan yang kedua ada yang secara khusus. Untuk yang secara umum, saya akan membacakannya dan artikel ini saya dapat dari YouTube. Untuk yang secara umumnya, jadi fikih muamalah itu merupakan fa'innaha tusta'malu fi ma yuqabalul ibadah fal muamalatu tabhasu fi huquqil khalqi wal ibadatu tabhasu fi huquqi rabbi jalla wa ala. Jadi, muamalah secara umum itu sering digunakan untuk membahas mengenai hak-hak yang berkaitan dengan sesama makhluk atau manusia. Sedangkan ibadah itu digunakan untuk membahas mengenai hak-hak yang berhubungan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pengertian fikih muamalah secara umum. Sedangkan untuk yang secara khususnya, fikih muamalah ini didefinisikan sebagai Bismillahirrahmanirrahim, al-ahkamu syar'iyyah al-muta'alliqah bi umuri dunya kal bai'i wasyira'i wal ijarati warahni wa ghairi dzalika. Jadi, fikih muamalah ini merupakan hukum-hukum syara atau hukum-hukum agama yang berkaitan dengan urusan keduniaan seperti hukum jual beli, hukum sewa menyewa, hukum pinjam meminjam, hukum gadai, hukum pernikahan, dan lain-lain sebagainya. Dan itulah pengertian fikih muamalah secara istilah. Ada juga loh pengertian fikih muamalah menurut para ahli. Saya mau ngambil dua para ahli. Yang pertama, menurut Ad-Dimyati, fikih muamalah itu didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan masalah duniawi yang menyebabkan keberhasilan untuk masalah ukhrawi atau masalah akhirat. Kemudian, untuk pendapat yang kedua, yaitu menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa, beliau mendefinisikan bahwasanya fikih muamalah itu merupakan ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris. Dan itu menurut pendapat beliau. Hadirin Iwanul Muslimin rahimakumullah. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang mengatur hubungan antara sang Khalik dan makhluk melalui ibadah untuk membersihkan jiwa dan menyucikan hati.
Islam pun datang dengan mengatur hubungan antara sesama makhluk, sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Hubungan antar manusia ini dalam memenuhi kebutuhan harus diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban berdasarkan sebuah kesepakatan. Nah, aturan tersebut tertera dalam fikih muamalah. Nah, di dalam fikih muamalah itu mencakup seluruh aturan-aturan sisi kehidupan baik individu ataupun masyarakat. Kalau didefinisikan, fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang pokok bahasanya meliputi harta benda, hak kebendaan, dan distribusi. Fikih muamalah juga merupakan sebuah ilmu yang akan terus berkembang dan harus berkembang. Perkembangan tersebut bergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam itu sendiri. Secara umum, muamalah itu sendiri didefinisikan sebagai perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan antar sesama manusia. Muamalah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengertian muamalah secara luas, dan yang kedua ada pengertian muamalah secara sempit. Untuk yang secara luasnya, muamalah itu merupakan aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan urusan sosial. Dan itulah merupakan definisi muamalah secara luasnya. Intinya, muamalah secara luas itu aturan Allah yang mengatur hubungan antara sesama manusia di luar ibadah. Nah, untuk yang secara sempitnya, muamalah itu didefinisikan sebagai semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kembali ke definisi yang tadi. Untuk contohnya, saling menukar manfaat itu seperti jual beli, minjam meminjam, gadai, terus sewa menyewa, dan pernikahan. Tetapi hal-hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dicantumkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Jadi, jika kita ingin melakukan jual beli atau sewa menyewa, pinjam meminjam atau pernikahan, itu harus melakukan akad sesuai yang telah ditetapkan oleh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini saya akan membacakan fikih muamalah menurut dari salah seorang ulama. Beliau bernama Abdullah Al-Safar Fatahullah. Beliau mendefinisikan fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi seperti jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama menggarap tanah, sewa menyewa. Ini berhubungan dengan definisi yang tadi, bahwasanya fikih muamalah itu berkaitan dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, dan pernikahan. Jadi, definisi menurut Abdullah Al-Safar Fatahullah ini berhubungan dengan definisi yang tadi. Kemudian, bagaimana sih hukum dari fikih muamalah itu? Jadi, hukum dasar pada fikih muamalah adalah boleh. Dalam kaidah dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, al-aslu fil asyail ibahatu illa madala dalilu ala khilafihi. Yang artinya, pada dasarnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah itu hukumnya adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya. Artinya, boleh melaksanakan fikih muamalah apabila tidak ada larangan-larangan tertentu. Dalam kurungnya, boleh melaksanakan fikih muamalah itu bila terdapat dalil dan hadis-hadisnya yang sudah tentu. Hadirin iwanul muslimin rahimakumullah. Perlu diingat, fikih muamalah ini itu dilaksanakan harus membawakan manfaat dan menjauhkan madarat. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, an Ubadah bin Syamiti anna Rasulullah SAW qada anna la darara wa la dirara. Yang artinya dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh berbuat kemadaratan dan tidak boleh membalas kemadaratan tersebut. Hadis ini diambil dari riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian ada beberapa tujuan dari fikih muamalah, di antaranya yang pertama,
Fikih muamalah dibuat untuk menciptakan hubungan yang harmonis sesama manusia sehingga terciptanya hubungan masyarakat yang rukun dan tentram. Yang kedua, mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jadi intinya, tujuan fikih muamalah ini itu dibuat untuk menciptakan hubungan antara manusia dan manusia lainnya agar lebih harmonis, rukun, dan tentram. Jadi tidak ada perserikatan ataupun konflik di antara salah satu pihak. Dan itulah tujuan dari fikih muamalah dibuat. Di balik tujuan, ada juga loh prinsip-prinsip mengenai fikih muamalah. Untuk prinsipnya, jadi prinsip muamalah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang secara umum dan yang kedua ada yang secara khusus. Untuk prinsip umum yang pertama adalah pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas bagi perkembangan muamalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, melaksanakan muamalah itu boleh-boleh saja apabila tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu untuk prinsip umum dari muamalah yang pertama. Kemudian, untuk prinsip umum yang kedua, fikih muamalah dilakukan dengan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat atau yang dikenal dengan istilah kemaslahatan. Artinya, segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu tidak dibenarkan, seperti judi, penjualan narkotika, konstitusi, dan sebagainya. Jadi, fikih muamalah ini itu digunakan untuk mendatangkan manfaat dan menjauhkan madarat. Jadi, judi, konstitusi, penjualan narkotika itu tidak diperbolehkan di dalam fikih muamalah. Dan itu untuk prinsip yang kedua. Sekarang lanjut ke prinsip umum muamalah yang ketiga. Dan prinsip muamalah yang ketiga adalah fikih muamalah ini dilaksanakan dengan memelihara keseimbangan dalam pembangunan yang meliputi antara keseimbangan pembangunan material dan spiritual, pemeliharaan sektor uang dan real, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya. Itulah yang ketiga. Untuk yang keempat, muamalah ini dilaksanakan dengan memelihara nilai adil. Segala bentuk muamalah yang berhubungan dengan penindasan tidak dibenarkan. Jadi, di dalam fikih muamalah, jika ada perlakuan atau pergaulan ataupun perbuatan yang berhubungan dengan penindasan ini tidak dibenarkan di dalam fikih muamalah. Dan itulah beberapa prinsip-prinsip umum dalam fikih muamalah. Selanjutnya masuk ke prinsip khusus dalam fikih muamalah. Di antaranya yang pertama, objek perniagaan harus halal dan thayyib. Artinya, jika kita ingin melakukan transaksi, misalnya kita ingin melakukan jual beli, barang yang harus diberikan harus halal dan uang yang diberikan juga harus halal. Artinya, antara pihak satu dan pihak dua itu harus melakukan barang-barang yang halal. Untuk prinsip yang kedua adalah pihak yang bertransaksi atau melakukan fikih muamalah harus saling ridho atau rela. Artinya, jika kita sedang melakukan sesuatu yang berkaitan dengan muamalah itu harus ada saling ridho dan saling rela di antara pihak satu dan pihak dua. Kemudian yang ketiga, dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah merupakan ciri yang harus ditonjolkan. Jadi, jika kita ingin melakukan transaksi atau hal yang berkaitan dengan muamalah itu harus jujur dan amanah. Dan berikut ini adalah contoh-contoh hal yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan fikih muamalah. Di antaranya, apabila kita sedang melaksanakan fikih muamalah, kita tidak boleh yang pertama melaksanakan riba, yang kedua melaksanakan gharar atau ketidakjelasan, dan yang ketiga kita tidak boleh maisir atau judi. Jadi ketiga hal ini tidak boleh dilakukan saat pelaksanaan fikih muamalah. Apabila ketiga hal itu dilaksanakan di dalam pelaksanaan fikih muamalah, maka fikih muamalah tersebut dihukumi atau dihukumkan dengan haram atau tidak halal. Dan itulah pembahasan mengenai fikih muamalah yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila pembahasan dari saya kurang jelas dan masih ada banyak kesalahan-kesalahannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.